Apakah mereka orang-orang yang tidak punya ilmu, tapi mereka kehilangan hatinya untuk berempati kepada masyarakat. Sehingga nggak jarang sekarang kondisi segelintir, kondisi saat ini dinikmati oleh para pejabat yang tinggi, korupsi di mana-mana, dan faktanya Indonesia semakin kesini semakin mengalami keterpurukan. Kalau secara struktur gitu ya, sekarang banyak banget orang yang kesulitan untuk mencari pekerjaan. Tapi faktanya, mungkin secara zahir kita sudah merdeka. Kita dibilang Indonesia adalah negara yang merdeka. Tapi nyatanya saat ini banyak sekali penjajahan, benar? Penjajahannya berupa apa? Banyaknya tingginya korupsi. Apakah orang-orang korupsi itu tidak pintar? Pintar. Tapi mereka tidak bertakwa pada Allah. Apakah mereka orang-orang yang tidak punya ilmu, tapi mereka kehilangan hatinya untuk berempati kepada masyarakat. Sehingga nggak jarang sekarang kondisi segelintir, kondisi saat ini dinikmati oleh para pejabat yang tinggi, korupsi di mana-mana, dan faktanya Indonesia semakin kesini semakin mengalami keterpurukan. Kalau secara struktur gitu ya, sekarang banyak banget orang yang kesulitan untuk mencari pekerjaan. Sekarang apa-apa dipajakin dengan pajak yang cukup tinggi. Sekarang apa-apa harga barang bahan pokok juga tergolong mahal. Dan adik-adik semua, kedepannya ini adalah tugas kita, termasuk tugas Anda, untuk menjadi pemimpin yang nanti Anda berkiprah, berkhidmat seperti kata Kiai Zaini. Anda berjuang di ranah manapun, jadilah pemimpin yang punya hati, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang memikirkan rakyat atau nasib umatnya daripada kepentingan pribadi. Dan itu dimulai dari sekarang. Salah satunya kita juga belum merdeka. Belum merdeka dari apa? Belum merdeka dari jajahan digital. Benar? Orang tua kalian mondokin kalian ke sini berharap kalian jadi anak solihah, anak yang bisa menjadi jalan surga untuk orang tua. Tapi belum sepenuh-penuhnya kita menjalankan amanah itu ya. Kita di pondok belum tentu benar-benar menjalankan amanah ketika yang dapat amanah jadi pengurus. Belum tentu benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, benar nggak? Dan tanpa sadar, kita sebenarnya telah mengkhianati kepercayaan orang tua kita. Orang tua kita untuk ngirim, untuk bayar UKT kalian. Kita nggak pernah tahu apa yang beliau lakukan di rumah. Kita nggak pernah tahu beliau cari pinjaman kemana. Kita nggak tahu apakah kita di sini makan enak, makan seblak, makan mie, dan kita beli apa yang kita inginkan. Sedangkan orang tua kita di rumah hanya bisa makan nasi saja sudah alhamdulillah. Buka matanya nak, buka hatinya. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jangan karena kalian berpikir bahwa oh ini mahasiswi, lalu kalian hanya terjebak dengan scroll sosial media, terjebak dengan scroll sosmed, ikut tren-tren di aplikasi yang ternyata itu ngebuat kita semakin jauh dari nilai-nilai kita sebagai santri. Saat ini yang paling miris adalah penjajahan akhlak, penjajahan moral. Dulu nggak terbiasa orang joget-joget di luar, dilihat banyak orang. Tapi perhatikan sekarang, velocity, orang goyang-goyang, joget dimanapun, dan itu dikonsumsi banyak orang. Sesuatu yang dulu kita jaga karena kita malu, kita perempuan, kita punya marwah, sekarang terasanya menjadi tabu, sudah tidak lagi tabu, udah jadi biasa. Dan izinkan saya manggil adik-adik sebagai adik-adik, dan izinkan saya panggil Bunda Anik. Saya, seseorang yang prihatin dengan kondisi ini, meminta tolong kepada kalian, generasi setelah kami, kalian yang akan meneruskan perjuangan para masyayikh Nurul Jadid. Ayo nak, sadarin kita santri, sampai kapanpun dimanapun kita santri. Jangan sampai lisan kita justru ngikut perkataan-perkataan orang yang ada di luar yang gak mengenyam ilmu pesantren.
Jangan sampai karena sekarang lagi musim ngomong kata-kata yang gak bagus, ANJ dan sejenisnya, kita yang santri jadi ikutan ngomong kayak gitu. Harusnya kita sebagai change, sebagai agen of change yang memberikan nuansa perubahan bahwa generasi kita sekarang tidak baik-baik saja. Bukan kita yang terpengaruh mereka, tapi kita yang memberi warna. Ya enggak? Sering saya sampaikan, saya suka gemes gitu ya kalau lagi ngisi pada anak-anak atau adik-adik yang seusia kalian, masih produktif harusnya. Brilian otaknya itu termasuk golden age, lagi bagus-bagusnya, tapi kalian gak semangat belajar. Kalian tidak melek literasi. Kalian ngerjain tugas hanya asal kopas sana sini. Bangsa ini mau jadi apa kalau pemuda-pemudinya seperti ini? So kawan-kawan, adik-adik semua, bangkitlah bangsaku. Bangkitlah. Minimal dari mana? Mulai dari diri. Ya Allah, saya mau jadi apa? Saya sepulang dari Nurul Jadid mau berkhidmat apa? Saya mau memberikan apa? Apakah saya hanya sekedar diciptakan hanya untuk makan, tidur, pulang, meninggal dan selesai hidup kita? Enggak, nak. Termasuk Allah menakdirkan kita semua ada Nurul Jadid, menjadi santri Nurul Jadid. Allah pengen kita melakukan sebuah visi besar untuk negeri ini. Izin mohon maaf, saya mungkin terasa berkobar-kobar. Biasanya kalau ngisi kelas tuh saya kalem, karena kelasnya kelas healing. Tapi ini adalah anak sendiri. Mungkin memang kita jarang bertemu, tapi saya adalah bagian dari Nurul Jadid. Dan betapa mirisnya kondisi generasi sekarang. Betapa mirisnya akhlak santri saat ini. Santri yang harusnya lisannya terjaga dari ngomong kotor, sekarang banyak ngomong-ngomongnya gak bagus. Santri yang harusnya dia bangga dengan menutup aurat yang syar'i, sekarang justru paling tinggi-tinggian bajunya untuk memperlihatkan lekuk tubuhnya. Apa bedanya kita sama yang di luar? Dan banyak santri yang tanpa sadar mengkhianati perjuangan orang tuanya untuk memondokkan dia di sini. Saya kemarin baru ngobrol dengan beberapa tetangga sekitar. Ngobrol, saya bilang gini, ini obrolan orang tua ya. Saya bilang kayak gini, aduh, pakai bahasa Madura tapi ya. Zaman tuh sekarang semakin ngeri. Bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki dimanapun. Sekarang kita dijajah dari berbagai arah. Kalau kita gak bergerak, kita bertumpu tangan, mau jadi apa generasi anak-anak kita? Terus seorang ibu menjawab, iya Neng, saya tuh juga suka miris banget. Rasanya tuh kayak gak terima, tapi ya gimana? Kenapa Bu? Saya tuh sering Neng ngelihat mahasiswi Unujah, beliau menyebut merek ya karena memang tetangga-tetangga sini, yang kalau berangkat itu diantar bapaknya. Terus gak lama setelah itu dia pergi bersama laki-laki lain. Saya bilang, dan bapaknya gak tahu kayak gitu. Bapaknya kerja mati-matian hanya bilang pengen anakku jadi sarjana. Bisa ngangkat derajat orang tua, bisa jadi orang yang anfa'uhum linnas. Dan apa yang terjadi sama kita? Kita hanya dengan kata tanda kutip pengen ngerasain jadi mahasiswi luaran yang bebas. Nah, pada akhirnya kita semua akan hidup di luar. Mungkin beberapa mbak-mbak ngerasa kayak kenapa sih harus kuliah jadi mahasiswi di pesantren. Kalau bagi saya itu adalah bentuk pertolongan Allah ngelindungi kita. Berapa banyak juga mahasiswi yang berangkat hanya scroll, gak benar-benar sungguh-sungguh. Dan sering saya sampaikan kepada anak-anak kami yang memang kadang semisal lagi drop atau ngobrol, saya kadang bilang gini, boleh semisal dimanapun kita belajar, lembaganya atau semisal dosennya gak serius terhadap kita, tapi kita tetap serius untuk terus belajar dimanapun. Jangan hanya jadi generasi scrolling yang datang ke kampus bukan untuk belajar, bukan untuk cari referensi, tapi datang ke kampus hanya untuk share, scroll,
lalu terinspirasi dengan kehidupan di luar, lalu bilang, kenapa aku nggak tinggal di luar? Pengen rasanya punya pacar yang seperti itu. Kalau sekalinya sudah rusak, rusaklah kita. Maka adik-adik, bangkitlah kalian mahasiswi.